Shalom, senang kita bisa berjumpa lagi di channel YouTube ini. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang diberkati. Dan saat ini kita akan ada lagi dalam penelaan Alkitab. Untuk edisi kali ini kita akan melihat bagian Alkitab dari 2 Korintus pasal 10 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 untuk bacaan Alkitab sesuai dengan MTPJ di minggu depan. 2 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 11. Kita dengarkan dulu pembacaan Alkitabnya. Aku, Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu demi Kristus yang lemah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tengoklah yang nyata di depan mata kamu. Kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan bermegah atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab, kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras. Tetapi bila berhadapan muka, sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Demikianlah bacaan Alkitab. Kita melihat latar belakang umum. Surat 2 Korintus ini ditulis oleh Rasul Paulus sekitar tahun 55 sampai 56 Masehi, beberapa bulan setelah ia menulis 1 Korintus. Surat ini merupakan salah satu surat Paulus yang paling autobiografis dan emosional. Nah, jemaat di Korintus adalah jemaat yang signifikan bagi Paulus karena ia sendiri yang mendirikannya selama perjalanan misinya yang kedua. Korintus sendiri merupakan kota metropolitan yang terletak di Akhaya, merupakan kota perdagangan yang makmur dan kosmopolitan. Letaknya yang strategis membuat kota Korintus ini menjadi tempat yang sangat strategis dalam perdagangan, pusat perdagangan yang penting. Masyarakatnya terkenal dengan gaya hidup yang materialistis dan immoral. Kehidupan religius di Korintus sangat beragam, dengan kehadiran kuil-kuil pemujaan bagi berbagai dewa, termasuk ada kuil Aphrodite yang terkenal dengan pelacuran sakral. Hubungan Paulus dengan jemaat Korintus mengalami pasang surut. Setelah menulis 1 Korintus, Paulus melakukan kunjungan yang disebut kunjungan yang menyedihkan. Kemudian menulis surat dengan air mata, yang menurut para ahli sekarang telah hilang. Surat 2 Korintus ditulis setelah Paulus menerima kabar baik dari Titus bahwa sebagian besar jemaat Korintus telah merespons positif terhadap nasihatnya, namun masih ada oposisi terhadap kerasulannya. Banyak sarjana perjanjian baru berpendapat bahwa 2 Korintus mungkin merupakan kompilasi dari beberapa surat yang ditulis Paulus dalam periode waktu tertentu. Dengan pasal 10 sampai 13 yang menunjukkan perubahan nada yang jelas dan mungkin merupakan bagian dari surat terpisah. Selanjutnya latar belakang khusus untuk perikop ini, pasal 10 sampai 13 dari 2 Korintus sering disebut sebagai apologia atau pembelaan diri dari Paulus. Pada bagian ini nada Paulus berubah secara dramatis dari pasal-pasal sebelumnya
menjadi lebih konfrontatif dan defensif. Paulus membela kerasulannya terhadap para lawan yang disebut sebagai rasul-rasul palsu. Nah, menurut para ahli Perjanjian Baru, para pengkritik Paulus tampaknya adalah orang-orang Yahudi Kristen yang menekankan pentingnya hukum Musa dan mengklaim memiliki otoritas yang lebih besar berdasarkan koneksi mereka dengan gereja Yerusalem. Mereka telah menantang otoritas Paulus dengan beberapa tuduhan spesifik. Pertama, Paulus tidak konsisten. Dia tegas dalam surat tapi lemah dalam penampilan fisik. Kedua, ia tidak memiliki surat rekomendasi dari otoritas-otoritas resmi. Ketiga, ia lemah dalam kemampuan beretorika. Keempat, ia tidak menerima dukungan finansial dari jemaat yang mungkin menandakan bahwa ia tidak yakin dengan otoritasnya. Nah, 2 Korintus 10 ayat 1-11 membentuk bagian pembuka dari pembelaan diri Paulus. Dalam bagian ini ia langsung menghadapi kritik tentang ketidakkonsistenan antara komunikasi tertulisnya yang tegas dan kehadirannya secara fisik yang dianggap lemah. Mari melihat uraian tafsirannya. Pertama untuk ayat 1 dan 2 beberapa istilah penting lemah lembut. Proutes, istilah ini menunjukkan kelemah lembutan yang bukan berasal dari kelemahan tetapi dari kekuatan yang dikendalikan. Dalam etika Yunani ini dianggap sebagai kebajikan yang menggambarkan keseimbangan antara kemarahan yang berlebihan dan sifat apatis. Kemudian kata kedua rama, epieikeia. Dalam literatur Yunani Romawi, istilah ini merujuk pada kebaikan hati dan moderasi, khususnya ketika seseorang memiliki hak untuk bersikap keras. Berikut secara duniawi, kata sarka. Secara harfiah berarti menurut daging. Istilah ini menunjukkan motivasi dan standar yang duniawi, berbeda dengan kehidupan yang dipimpin oleh roh. Paulus membuka pembelaannya dengan menunjukkan ironi. Ia memohon demi Kristus yang lemah lembut dan ramah, sambil menunjukkan tuduhan bahwa ia tegas dalam surat-suratnya, tetapi lemah secara pribadi. Paulus dengan sengaja menggunakan ironi untuk menarik perhatian pada sifat paradoks dari kepemimpinan Kristen yang mencerminkan kelemah lembutan Kristus sambil tetap mempertahankan otoritas. Dengan menyebutkan kemungkinan bahwa ia akan bertindak tegas saat hadir secara fisik, maka Paulus memberi peringatan kepada para penentangnya. Nah, seperti yang dijelaskan oleh banyak ahli, Paulus tidak hanya membela diri, tetapi juga mencoba untuk menghindari konfrontasi yang tidak perlu saat kunjungannya nanti. Selanjutnya ayat 3-6, beberapa istilah penting berjuang, strateo, kata kerja berhubungan dengan militer yang berarti berperang atau melakukan kampanye militer. Senjata atau hopla, istilah umum untuk peralatan militer, benteng-benteng atau ukuroumata, secara harfiah berarti fortifikasi atau tempat berlindung yang diperkuat, mematahkan siasat. Logismus katairuntes. Kata logismos berarti penalaran atau argumen, sementara katereo adalah istilah militer yang berarti meruntuhkan atau menghancurkan. Nah, Paulus mengembangkan metafora militer yang kaya untuk menggambarkan pelayanannya. Nah, hal ini karena metafora ini kemungkinan ditunjukkan untuk menghadapi tuduhan bahwa ia bertindak menurut daging atau duniawi. Dengan menggunakan bahasa militer, Paulus mengakui bahwa ia memang terlibat dalam peperangan, tapi itu adalah peperangan rohani, bukan duniawi. Nah, penggunaan metafora militer ini mencerminkan retorika politik Yunani Romawi. Tetapi Paulus memodifikasinya untuk menunjukkan bahwa sumber kekuatannya adalah Allah, bukan keterampilan retorika atau strategi manusia. Pengenalan akan Allah, tes gnoseos tuteu, menjadi fokus dari peperangan rohani ini. Nah, Paulus sedang menghadapi bentuk protognosistisme di Korintus, di mana gnosis atau pengetahuan digunakan untuk mempromosikan keunggulan spiritual dan status sosial. Selanjutnya ayat 7 sampai ayat 11. Istilah-istilah pentingnya, tengoklah yang nyata. Takata prosopon blepete. Bisa diterjemahkan sebagai lihat.
apa yang di depan wajahmu, atau lihat fakta yang jelas. Ada juga istilah milik Kristus atau Kristu, dari Kristus. Frasa pendek yang menunjukkan identitas sebagai pengikut Kristus. Kemudian kata membangun atau oikodomen, secara harfiah berarti membangun rumah, tetapi digunakan dalam metafora untuk perkembangan spiritual. Gas dan keras, bareiai kai iskurai. Bareiai berarti berat atau berbobot, menunjukkan otoritas dan substansi. Iskurai berarti kuat atau bertenaga, menunjukkan kekuatan. Ada juga kata astenes, kata lemah, tidak kuat, merujuk pada penampilan fisik, status sosial, atau bahkan kemampuan retorika. Bicaranya tidak berarti. Hologos exutenemenos. Hologos merujuk pada perkataan atau ucapan. Juga bisa berarti kemampuan berargumen. Exutenemenos berarti diremehkan atau dianggap tidak berharga. Paulus memulai bagian ini dengan seruan untuk melihat fakta yang jelas. Ia menantang orang-orang yang mengklaim memiliki otoritas khusus sebagai milik Kristus untuk mengakui bahwa Paulus dan rekan-rekannya juga memiliki status yang sama. Dalam ayat 8, Paulus berbicara tentang kuasa atau exousia yang diberikan Tuhan kepadanya. Istilah yang digunakan, istilah exousia ini, biasa merujuk kepada otoritas resmi dalam konteks Romawi. Paulus menegaskan bahwa otoritasnya diberikan untuk membangun, bukan untuk meruntuhkan. Sebuah prinsip penting dalam pemahaman Paulus tentang kepemimpinan yang benar. Ayat 9 dan 10 langsung membahas tuduhan bahwa surat-surat Paulus tegas dan keras, tetapi kehadirannya secara fisik lemah dan bicaranya tidak berarti. Ini mencerminkan pandangan Yunani Romawi yang menekankan penampilan fisik dan kemampuan retorika. Dalam budaya tersebut, seorang pemimpin diharapkan memiliki penampilan fisik yang mengesankan dan keterampilan berpidato yang unggul. Nah, dalam ayat 11, Paulus memberikan peringatan. Ia tegas mengatakan bahwa ia akan bertindak sesuai dengan otoritas yang ia tunjukkan di dalam surat-suratnya saat ia hadir nanti secara fisik. Pernyataan ini bukan sekedar ancaman, tetapi jaminan bahwa Paulus memiliki integritas, bahwa perkataan dan tindakannya itu konsisten. Nah, saudara, konteks dunia Greko-Romawi abad pertama memberi latar belakang penting untuk memahami dinamika yang terjadi di Korintus. Bicara tentang retorika dan status sosial. Dalam budaya Yunani Romawi, kemampuan berpidato, berretorika sangat dihargai dan dianggap sebagai tanda pendidikan dan status sosial. Para pengkritik Paulus tampaknya menilai kerasulannya berdasarkan standar-standar retorika Greko-Roma. Seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli, bahwa hal inilah yang kemudian mempengaruhi penulisan dari 2 Korintus secara khusus pembelaan dari Rasul Paulus. Dalam budaya Yunani Romawi juga sangat menghargai kekuatan, dominasi, dan kelebihan fisik. Kelemahan fisik atau kekurangan penampilan akan dianggap sebagai kekurangan karakter dan ketidakmampuan untuk memimpin. Paulus secara radikal membalikkan nilai-nilai ini dengan menyoroti kekuatan Allah yang disempurnakan dalam kelemahan. Nah, 2 Korintus 10 ini merupakan contoh klasik dari apologia atau pembelaan diri yang dipadukan dengan paresia, berbicara dengan berani dan terbuka. Penggunaan ironi, metafora, antitesis sebagai alat retoris utama dari Paulus dalam perikop ini. Secara teologis, beberapa tema penting muncul dalam perikop ini. Pertama, ada teologi salib dalam kepemimpinan. Paulus mengaitkan kepemimpinannya dengan Kristus yang lemah lembut dan ramah, merujuk pada paradoks kekuatan melalui kelemahan yang diwujudkan dalam salib. Paulus juga memahami otoritasnya sebagai pemberian ilahi yang diberikan untuk membangun. Ia mengembangkan pemahaman kepemimpinan yang berakar pada pelayanan dan pemeliharaan, bukan dominasi. Nah, perikop ini mengembangkan pemahaman bahwa otoritas kepemimpinan Kristen tidak didasarkan pada kualifikasi duniawi seperti penampilan, kekayaan, atau keterampilan retorika.
melainkan pada hubungan dengan Kristus dan mandat ilahi. Paulus menegaskan bahwa ia adalah milik Kristus dan otoritasnya berasal dari Tuhan. Paradoks sentral dalam teologi Paulus adalah bahwa kekuatan Allah paling jelas terlihat dalam kelemahan manusia. Kritik terhadap kelemahan Paulus secara ironis menjadi bukti otentisitas pelayanannya karena mencerminkan pola Kristus sendiri. Melalui metafora militernya, Paulus mengembangkan pemahaman tentang kekuatan spiritual yang berbeda dari kekuatan duniawi. Senjata-senjata pelayanannya adalah senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang bertujuan untuk meruntuhkan benteng-benteng pikiran manusia yang menentang Allah. Kemudian bicara tentang integritas dalam kepemimpinan, koherensi antara perkataan dan tindakan menjadi nilai inti dalam pemahaman Paulus tentang kepemimpinan. Ia menjanjikan konsistensi antara kata-kata dalam surat-surat dan tindakan bila berhadapan muka, menekankan integritas sebagai aspek penting dari kepemimpinan Kristen. Paulus menekankan bahwa otoritasnya diberikan untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan. Ini menetapkan tujuan konstruktif dan pastoral dari kepemimpinan Kristen yang lebih mementingkan pertumbuhan spiritual daripada kontrol atau dominasi. Selanjutnya, pertanyaan untuk diskusi. Pertama, apa yang Anda pahami tentang menaklukkan segala pikiran kepada Yesus Kristus menurut 2 Korintus 10 ayat 1-11? Dalam konteks 2 Korintus 10 ayat 1-11, khususnya ayat 5, Paulus menggunakan metafora militer untuk menggambarkan perjuangan spiritual yang terjadi dalam pikiran kita. Menaklukkan segala pikiran kepada Kristus menunjukkan bahwa kehidupan Kristen melibatkan proses transformasi pikiran yang berkelanjutan. Paulus sedang berhadapan dengan para lawan yang mempertanyakan otoritasnya, dan dia menegaskan bahwa ajaran Kristus harus menjadi standar kebenaran tertinggi yang mengevaluasi setiap pemikiran yang kita terima. Ini berarti kita perlu secara aktif memfilter setiap keyakinan dan nilai melalui lensa kebenaran Kristus, menolak pemikiran yang tidak sejalan dengan pengajarannya, dan mengembangkan pola pikir yang mencerminkan perspektif Kristus tentang Allah, manusia, dan dunia. Proses ini bukan sekedar aktivitas intelektual, tetapi merupakan bagian integral dari perjuangan spiritual untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Kedua, mengapa orang gampang tergoda pada kehendak duniawi dan pengajaran palsu daripada kehendak Yesus Kristus? Nah, kecenderungan manusia untuk lebih mudah tergoda oleh kehendak duniawi dan pengajaran palsu daripada kehendak Yesus Kristus berakar pada beberapa faktor mendasar. Secara alkitabiah, manusia memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa. Kehendak duniawi menawarkan kepuasan instan dan kenyamanan yang segera terlihat. Sementara kehendak Kristus sering menuntut pengorbanan dan penyangkalan diri yang terasa sulit. Tekanan sosial dan budaya yang terus-menerus mempromosikan nilai-nilai yang berlawanan dengan nilai-nilai Kristus juga sangat berpengaruh dalam membentuk pandangan kita. Pengajaran palsu dapat terasa menarik karena sering mengambil elemen kebenaran dan mencampurnya dengan kesalahan. Tanpa kedewasaan rohani dan pengetahuan Alkitab yang kuat, orang percaya menjadi rentan terhadap berbagai pengajaran yang menyimpang. Kebanggaan intelektual juga dapat menjadi rintangan serius dalam menaklukkan pikiran kepada Kristus ketika kita meninggikan pemikiran manusia di atas kebenaran Allah. Bagaimana peran gereja mengantisipasi dan mengedukasi warga gereja menghadapi pengaruh negatif dari era digital masa kini? Nah, gereja memiliki peran vital dalam membimbing jemaatnya. Gereja perlu memberi dan membangun fondasi teologis yang kuat agar supaya jemaat dapat mengenali misalnya konten mana yang alkitabiah dan tidak, mana yang sesuai dengan ajaran gereja dan tidak. Gereja juga berperan dalam meningkatkan literasi media dan digital, membantu jemaat untuk belajar sambil mengevaluasi sumber informasi secara kritis. Gereja menciptakan ruang dialog di mana pertanyaan-pertanyaan sulit tentang iman dapat didiskusikan, dapat dijawab dengan sumber-sumber yang kredibel.
Nah, gereja juga dapat memanfaatkan teknologi digital dengan bijaksana untuk menjangkau lebih banyak orang. Akhirnya, gereja perlu melengkapi juga orang tua dengan strategi untuk membimbing anak-anak dalam penggunaan teknologi dan dukungan dalam menetapkan batasan teknologi yang sehat. Dengan demikian, gereja akan terus membantu penggunaan teknologi untuk tunduk di bawah kendali Yesus Kristus. Demikian penelaan Alkitab kita untuk edisi kali ini, kiranya bermanfaat bagi kita pribadi tapi juga bagi pelayanan kita. Dan sampai jumpa di penelaan Alkitab selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, tapi juga like, komen, dan bagikan video ini. Tuhan memberkati kita. Terima kasih. Shalom.